belajar untuk bisa menghargai diri sendiri dan hak serta tanggung jawab pribadi. Saat kita tahu hak dan tanggung jawab kita apa, kita otomatis berusaha untuk menghargai diri kita sendiri. Yang poin kedua, akuilah bahwa seseorang itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tidak semua masalah yang kita alami bersama orang lain itu menjadi tanggung jawab kita. Itu poin yang harus diingat. Poin yang ketiga, identifikasi kebutuhan dan keinginan diri, teman-teman. Jadi kita ngerti kebutuhan kita apa, keinginan kita apa. Selanjutnya, ekspresikan pikiran dan perasaan negatif dengan cara yang sehat dan selaras. Emosi, marah itu hal yang wajar, tapi cara marah dan emosi yang sehat itu kita yang harus pelajari. Poin selanjutnya, berusaha untuk menerima kritik dan pujian itu secara positif. Kita dikritik berarti orang lain itu peduli kepada kita. Kita dikritik berarti ada yang tidak beres dengan kita. Kita dikritik berarti orang lain itu menginginkan sebuah perubahan yang positif tentang kita. Jadi ketika dikritik jangan marah. Jadi berusaha untuk berpikir secara positif. Yang selanjutnya, belajar untuk mengatakan tidak ketika Anda butuh. Maksudnya apa? Ketika memang diri kita itu merasa terbebani dengan tugas yang lebih banyak, dikasih lagi, yang gak ada habisnya, berusaha untuk mengatakan tidak, teman-teman. Mengatakan tidak itu tidak ada salahnya. Karena ketika kita mengatakan tidak, berarti kita tahu kebutuhan dan kemampuan diri kita itu seperti apa. Selanjutnya, latih asertivitas Anda. Asertivitas tidak bisa timbul begitu saja, teman-teman. Jadi harus kita asah dari awal. Gitu. Nah, ketika tadi kita sudah tahu nih bagaimana cara kita untuk bisa memulai asertif, sesungguhnya prinsip selanjutnya adalah teknik kita atau teknik komunikasi secara asertif. Ada 3 teknik asertif. Yang pertama itu adalah menggunakan teknik I statement. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah teknik ini biasanya digunakan untuk menyampaikan pendapat tanpa membuat orang lain itu bersifat defense sama kita. Berbicara dengan sudut pandang saya. Misal, saya merasa kok kemarin kamu sering telat ya, kayak gitu. Atau saya berpikir, atau saya berharap. Jadi memulai untuk menggunakan kata saya dengan menyatakan tingkah laku spesifik yang terjadi, perasaan yang dirasakan dan akibat dari perilaku tersebut. Selain teknik tersebut, contohnya tadi contoh teknik asertif menggunakan kata I statement atau menggunakan A statement itu adalah, saya perlu meminta tim untuk bekerja ekstra setengah putaran kedua ini karena setengah putaran pertama tidak bisa mencapai target. Itu akan lebih bagus digunakan daripada harus kamu tidak capai target. Begitu teman-teman. Jadi harus menggunakan kata-kata dari sudut pandang kita. Selain teknik A statement, teknik kedua itu adalah teknik broken record. Apa sih teknik broken record itu? Teknik broken record itu lebih kepada teknik yang digunakan pada orang-orang yang ngeyel, orang-orang yang susah, defense banget, resisten, bikin penolakan dan sebagainya. Ini lebih cocok digunakan untuk orang-orang yang seperti itu. Ingat, fokus kita adalah pada pesannya, tidak teralihkan dengan manipulasi dari pihak lain. Minta rekan bicara Anda memahami dan menghormati keputusan Anda, dan kuncinya adalah konsisten. Ingat, kuncinya adalah konsisten. Contohnya misalnya gini, saya tahu Anda banyak kerjaan, tapi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa saya ingin Anda segera mengurus rencana perbaikan salah satu mesin kita. Iya, tapi ini Pak. Saya tahu Anda sedang banyak kerjaan. Seperti itu. Jadi ini kayak semacam mengulang-ulang apa pesan kita kepada orang tersebut. Begitu teman-teman. Oke, teknik asertif yang ketiga itu adalah menggunakan teknik gugah. Apa itu teknik gugah? Jadi teknik gugah itu G-nya gambarkan kondisi perilaku ataupun kondisi orang lain secara objektif. Yang kedua, ungkapkan. Nyatakan pendapat kita dan perasaan Anda terhadap perilaku tersebut. G, ganti. Nyatakan kondisi yang Anda inginkan, perubahan perilaku yang Anda harapkan dari mitra bicara secara spesifik. Kemudian H-nya adalah hasil positif. Nyatakan dampak positif yang akan diperoleh dengan perubahan perilaku tersebut. Contohnya misal gini, G awalnya gambarkan ya tadi teman-teman.
Kamu tahu, kemarin ketika saya sedang presentasi laporan pada PM, saya perhatikan kamu beberapa kali memotong saya. Gambarkan. Ungkapkan. Saya merasa terganggu, kecewa, frustrasi, kesal, dan merasa kesulitan ketika kamu melakukannya, karena ketika kedua kalinya hal itu terjadi, menekan posisi saya. Kemudian, ga yang terakhir, yang ketiga, saya berharap selanjutnya kamu menunjukkan sampai saya menyelesaikannya sebelum kamu menambahkan masukan. Gambarkan hasilnya tadi, hal ini akan menunjukkan bahwa kita bisa bekerja secara tim. Begitu teman-teman. Nah, 4 kepribadian Hippocrates. Apa sih itu? Kalau kita dulu waktu kecil pasti sukanya nyocok-nyocokin nih, kira-kira sanguinis itu kayak gimana, koleris itu kayak gimana, plekmatis dan melankolis. Nah, Hippocrates saat itu membuat 4 jendela, teman-teman. Jadi, untuk kepribadian sanguinis itu adalah kepribadian orang yang menyenangkan, ramah, optimis, tetapi tidak teratur dan terlalu suka berbicara. Itu adalah kepribadian sanguinis. Kemudian kepribadian koleris terpaku pada tujuan, dilahirkan sebagai seorang pemimpin percaya diri tetapi suka mengatur dan tidak sensitif. Kemudian untuk kepribadian melankolis itu biasanya penuh perhatian, bijaksana, teratur, tetapi berpikiran negatif dan sering putus asa. Yang terakhir adalah kepribadian plekmatis, menyenangkan, tenang, mudah menyesuaikan diri, tetapi tidak tegas dan tanpa motivasi. Nah, kira-kira dari keempat itu gimana sih, apa yang paling bagus gitu? Sebenarnya tidak ada yang paling bagus teman-teman, semuanya bagus. Hanya saja ketika teman-teman tahu cara penempatan diri yang benar di situasi yang benar, itu adalah yang paling bagus, teman-teman. Nah, di sini ada aplikasi komunikasi secara asertif. Oke teman-teman, nah saya akan kasih contoh aplikasi komunikasi asertif itu seperti apa sih. Misal nih teman-teman, misalnya teman-teman saat itu sedang belanja di sebuah supermarket dan tengah ngantri nih biasanya ya di depan kasir. Nah ternyata seseorang itu menyerobot antrian Anda. Kira-kira respon apa yang sebaiknya kalian ucapkan begitu? Jadi kalau misalnya nih bisa, kalau orang biasa paling ngomongnya antri dong bu dan sebagainya ya. Nah kita coba untuk memperbaiki respon ketika itu. Contohnya seperti apa? Bisa digunakan kata-kata yang maaf, saya juga sedang terburu-buru, mohon untuk mengantri juga, seperti itu teman-teman. Ya, itu adalah salah satu contoh untuk perbaiki respon kita terhadap situasi yang tidak menyenangkan. Gitu teman-teman. Oke, itu tadi adalah teknik atau cara kita untuk bisa berkomunikasi secara asertif. Ingat, komunikasi asertif itu tidak bisa kayak kita masak mie tiba-tiba jadi instan banget, nggak bisa. Jadi komunikasi asertif itu harus benar-benar dilatih dari dini teman-teman. Jadi berusaha untuk menghargai diri, ngerti hak tanggung jawab kita apa dan sebagainya. Jadi